Sejarah Peradaban Islam di Turki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Channel Z yang diberkati Allah. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu Ki Ageng Ganjur berkesempatan untuk berziarah dan berwisata religi ke Turki sekaligus melakukan konser sebagai perwujudan dari muhibah budaya yang dilakukan oleh Ki Ageng Ganjur ke Turki. Nah, saat muhibah budaya ini kita semua rombongan Ki Ageng Ganjur berkesempatan untuk keliling ke beberapa tempat wisata sejarah yang ada di Istanbul. Kita mengunjungi Masjid Hagia Sophia, kita mengunjungi Museum Topkapi, kita mengunjungi Grand Mosque, ya, masjid monumental yang ada di Istanbul, Turki. Menarik, waktu kita jalan-jalan ke sana, ibaratnya kita menyusuri peradaban masa lalu Turki yang sangat luar biasa. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejarah peradaban Turki adalah sejarah peradaban Islam. Waktu kita mengunjungi Istana Topkapi atau Museum Topkapi, istana yang sudah menjadi museum. Di situ terlihat dengan jelas jejak-jejak peradaban Turki pada eranya Muhammad II, Khalifah Muhammad II yang dikenal dengan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih adalah khalifah yang bisa mengalahkan Bizantium. Jadi hampir semua khilafah-khilafah Islam itu bercita-cita untuk menaklukkan Bizantium. Sejak Khulafaur Rasyidin, mulai Khalifah Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya bercita-cita untuk melakukan ekspansi mengalahkan Bizantium yang menjadi bagian dari Roma. Dilanjutkan masa kekhalifahan Umayyah, masa kekhalifahan Abbasiyah sampai ke Turki Utsmani, itu juga bercita-cita untuk mengekspansi Bizantium. Tetapi cita-cita ini baru berhasil dilaksanakan pada era Khalifah Muhammad II yang dikenal dengan Al-Fatih pada tahun 1453. Saat itulah Bizantium bisa ditaklukkan oleh Turki Utsmani di bawah kekuasaan Khalifah Muhammad Al-Fatih. Ketika Bizantium berhasil ditaklukkan, maka peradaban Islam dibangun di situ. Bahkan para intelektual, para insinyur, para ahli-ahli yang non-muslim dipanggil untuk datang ke Bizantium, membangun kota Bizantium menjadi suatu kota yang sangat metropolis, menjadi suatu kota yang sangat hebat dengan peradaban yang sangat tinggi. Maka bisa dikatakan bahwa munculnya atau bangkitnya peradaban Islam di Turki pada saat itu momentumnya adalah ketika Bizantium berhasil ditaklukkan oleh Khalifah Al-Fatih. Luar biasa. Pada saat itu disebutkan dalam sejarah bahwa ketika Bizantium berhasil ditaklukkan, kemudian gereja Hagia Sophia diperintahkan dirubah untuk menjadi masjid. Khalifah Al-Fatih datang ke Hagia Sophia dan mengumumkan kepada jamaah gereja pada saat itu bahwa silahkan pulang ke rumah masing-masing. Keselamatan Anda dijamin oleh Khalifah. Sehingga para pendeta yang pada saat itu khawatir, ketakutan akan terjadi persekusi dan lain sebagainya, akhirnya pulang dengan perasaan damai, pulang dengan perasaan tanpa ketakutan. Inilah, jadi peradaban itu bisa dibangun dengan baik kalau bisa membawa kebahagiaan, kedamaian bagi setiap umat manusia. Setelah sampai ke gereja Hagia Sophia yang kemudian dirubah menjadi masjid, sang Khalifah Al-Fatih melakukan sholat asar di tempat itu sebagai pertanda terjadinya transisi antara pemerintahan sebelumnya menjadi pemerintahan Khalifah Islamiyah. Dan di situ mulai dibangun peradaban-peradaban yang sangat canggih, peradaban-peradaban yang sangat tinggi di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Fatih. Nah, ini bisa terlihat kalau kita datang ke Museum Topkapi. Di situ
diperlihatkan bagaimana kebesaran-kebesaran peradaban itu mulai dari pakaian, peralatan perang, sampai pada kuliner yang ada, ruang-ruang rapat, naskah-naskah, dokumen-dokumen, semuanya tertata dengan rapi di Istana Topkapi. Luar biasa. Ini bisa menjadi inspirasi bagi bangsa kita, bangsa Nusantara. Karena jejak-jejak peradaban itu akan menjadi mata air yang akan tetap mengalirkan air jernih untuk kehidupan peradaban masa depan kalau jejak-jejak itu terjaga dan terpelihara dengan baik. Kita punya beberapa istana kesultanan, ada Istana Maimun, ada Istana Kesultanan Jogja, ada Istana Kesultanan Mangkunegaran di Solo, dan beberapa tempat yang lainnya. Kalau ini dijaga dan dipelihara, maka kita akan bisa bercermin untuk mengambil spirit itu. Nah, apa yang terjadi di Turki bisa menjadi inspirasi bagi kita. Bahwa Turki adalah cermin dari produk peradaban tinggi umat Islam. Dan itu akan terlihat ketika jejak-jejak itu terpelihara. Demikian juga setelah dari Istana Topkapi kita bisa berjalan menuju Grand Mosque, yaitu masjid besar atau masjid agung yang masih berada di seputaran komplek istana atau museum Topkapi itu. Masjid ini dibangun pada era khalifah sesudahnya, yaitu sekitar abad ke-17, ya, sebagai wujud dari mensiarkan Islam dan membangun peradaban yang ada di Turki. Jadi menarik guys, luar biasa ketika kita jalan-jalan di Turki, kita bisa melihat bagaimana kekuasaan Turki Utsmani mencapai puncaknya di era pemerintahan Khalifah Al-Fatih. Yang kemudian ini diteruskan ketika negara Turki terbentuk pada tahun 1923. Peradaban-peradaban Islam yang ada di sana tetap terjaga, terpelihara, dan menjadi sumber inspirasi untuk dikembangkan. Ya, bagaimana Masjid Hagia Sophia yang dulunya gereja, ketika negara Turki terbentuk, ibu kota pindah ke Ankara, nggak lagi di Istanbul atau di Konstantin. Nah, Hagia Sophia berubah menjadi museum. Nah, jadi dari gereja, masjid, museum. Nah, sekarang ini pemerintahan yang baru Erdogan, museum Hagia Sophia dirubah lagi menjadi masjid lagi. Dan ini menjadi jejak-jejak peradaban yang ada di Turki. Mudah-mudahan kita bisa belajar bagaimana memelihara, menjaga warisan peradaban agar bisa menjadi sumber inspirasi, sumber spirit bagi masyarakat kekinian untuk membangun peradaban di masa kini. Terima kasih guys, jumpa lagi dalam perjalanan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alsastro atau lengkapnya Dr. Ngatawi Alsastro SAG MSI adalah seorang sosiolog, budayawan, dan tokoh agama di Indonesia. Alsastro aktif beraktivitas sebagai akademisi dan berkesenian, serta selalu keliling Indonesia menyapa berbagai kalangan masyarakat sebagai upaya untuk terus merajut keberagaman bagi Indonesia Raya.